wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas tentang istri-istri Nabi, yang mulai dari Khadijah. Ini penting ini, istri Nabi ini, terutama untuk ibu-ibu, ya, supaya ibu-ibu ya bisa belajar. Ya. Kalau tidak akan seperti istri Nabi, minimal separuhnya lah, gitu ya. Nah, karena istri-istri Nabi ini wanita-wanita terbaik yang menjadi teladan bagi semua umat Islam. Jadi istri Nabi ini Bapak Ibu itu totalnya ada 11 ya. 11. Yang pertama tuh Khadijah. Tapi setelah Khadijah mati baru Nabi berpoligami. Ya, setelah Khadijah meninggal, ya usia Nabi ketika itu 50 tahun. Nah, barulah Nabi punya istri lebih dari satu. Tapi selama dengan Khadijah, Nabi hanya punya istri satu, dan istri Nabi yang lain itu Nabi menikah karena ada latar belakang, ada sebab-sebab yang semuanya itu karena pertimbangan agama, dan sebagian malah itu Allah ya yang memerintahkan dan langsung menikahkannya dengan istri Nabi itu. Seperti Zainab binti Jahsy, itu Allah yang langsung menikahkan Nabi dengan dia. Nah, istri Nabi yang pertama itu namanya Khadijah binti Khuwailid. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, itu diceritakan ketika Khadijah hendak meninggal dunia, itu Jibril datang menemui Nabi. Itu disebutkan dalam riwayat itu. Lalu kata Jibril, "Ya Muhammad, akrib salam rabbik wa salami ila Khadijah." Tolong sampaikan salam Tuhan dan salam saya kepada Khadijah. Di sebelum Khadijah wafat itu turun Jibril yang menyampaikan salam dari Tuhan dan dari Jibril itu kena ke Khadijah. Fabashirha bi baitin fil jannah. Tolong kabarkan Khadijah bahwa istananya di sorga sudah siap, min kasab, dari permata hitam. Itu kata Jibril begitu, istananya di sorga sudah siap dari permata hitam. La sakhba fiha wala nasab. Setelah dia meninggal dunia, dia tidak akan capek dan tidak akan lelah lagi. Itu artinya Khadijah selama berumah tangga dengan Nabi, yang ada hanya capek dan lelah. Capek lelah mendampingi Nabi. Nah, itu kenapa Jibril datang mengatakan dia tidak akan capek dan tidak akan lelah lagi. Ya. Makanya disebutkan ada dua wanita yang melihat surga sebelum dia diwafatkan. Ada dua wanita yang melihat surga sebelum diwafatkan. Satu Asyiyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun itu diperlihatkan surga, istana, karena dia minta. Ya, nanti baca di surat At-Tahrim ayat 11. Ketika suaminya selalu menyakitinya, Fir'aun, ya, maka dia berdoa, Rabbi bni li'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah saya istana di surga. Itu doanya istri Fir'aun. Maka betul diperlihatkan kepadanya sebelum wafatnya istananya di surga. Nah, yang kedua Khadijah, ya, kata Jibril, fabashirha bi baitin fil jannah. Kabarkan Khadijah ada istananya di surga yang sudah siap. Nah, saya datang mengkabari itu. Makanya Khadijah itu salah satu wanita yang melihat surga sebelum wafat. Karena dua-duanya ini lelah menghadapi suami. Ya, kalau Asyiyah
lelah menghadapi suami yang paling buruk. Jadi suami yang paling buruk, laki-laki yang paling buruk itu Fir'aun. Dia lelah menghadapi suami itu. Khadijah lelah bersama suami yang paling baik. Ya, karena menjadi orang baik itu tidak mudah, lelah. Nah, ini Khadijah mendampingi manusia terbaik, Nabi Muhammad. Nah, dua-duanya diganjar oleh Allah dengan istana di surga. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Nah, jadi Bapak Ibu, cerita Khadijah ya. Jadi Khadijah ini Bapak Ibu menikah dengan Nabi di usia 40 tahun. Khadijah, Nabi menikah dengan Khadijah usia 25 tahun. Jadi jarak Nabi dengan Khadijah itu tua Khadijah 15 tahun. Khadijah ini ya dari suku Bani Asad. Ya. Dia Quraisy asli. Jadi nasabnya tinggi. Khadijah ini sudah menikah sebelum dengan Nabi, tapi suaminya meninggal dunia. Itu kenapa para sejarawan kemudian mengatakan anak Nabi dengan Khadijah itu hanya 4. Ya, Zainab, Fatimah, Qasim, Abdullah. Sementara 2 lagi, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, itu anak dari suami pertama. Tapi sebagian sejarawan tidak. Ya, anak Nabi dengan Khadijah itu 6. Ya, dengan suami sebelumnya Nabi tidak punya apa, Khadijah tidak punya anak. Khadijah ini Ibu dikenal di masa jahiliyah sebagai at-tahur, wanita yang bersih, suci. Kalau di masa jahiliyah itu wanita-wanita itu pergaulannya tidak sehat. Ya, suka bertabaruj, ya, suka berjalan memancing-mancing ya, laki-laki minum khamar, pesta malam. Dia perempuan-perempuan jahiliyah itu banyak yang rusak. Tapi Khadijah enggak. Setelah itu suaminya meninggal, dia memang seorang pedagang, maka sibuklah dia dengan usaha dagangnya, dan memang dia termasuk wanita yang paling kaya di kota Makkah. Nah, ketika 40 tahun usianya itu, dia mendengar cerita tentang seorang pemuda. Seorang pemuda yang digelari Al-Amin. Ini wanita pemuda yang jujur, yang akhlaknya menjadi cerita bagi semua orang di Makkah ketika itu. Tapi Khadijah belum pernah ketemu dengan ya Nabi Muhammad, karena dia wanita suci, bukan wanita yang suka ya menggoda berondong. Ya, dia suci, walaupun janda kaya dia tidak seperti wanita kebanyakan. Nah, dia sudah dengar nih ada seorang pemuda yang terkenal Al-Amin, jujur. Nah, sebelumnya Bapak Ibu ada sebuah riwayat Khadijah itu pernah bermimpi. Apa mimpinya? Dari rumahnya itu muncul rembulan purnama. Dari atap rumahnya muncul rembulan. Lalu dia datang menemui sepupunya yang ahlul kitab, namanya Waraqah bin Naufal. Jadi Waraqah bin Naufal itu sepupu Khadijah. Dia mengatakan pamannya. Kata Khadijah menceritakan mimpinya bahwa dari atap rumahnya itu muncul rembulan. Kata Waraqah, engkau akan menjadi istri seorang nabi. Itu ceritanya Waraqah. Maka itu takwil mimpi Waraqah itu mengiang-iang di telinga Khadijah. Maka Khadijah ingin ini menikah dengan ini pemuda yang diceritakan ini. Jangan-jangan ini yang dalam mimpinya. Itu. Makanya Khadijah kemudian mengirim utusan temannya menemui Nabi Muhammad yang ketika itu masih seorang pemuda. Ya, tanya, mau tidak dia menikah? Kirim utusan. Jadi yang melamar Nabi itu Khadijah. Ya, Khadijah kirim utusan. Mau tidak engkau menikah? Kata Nabi Muhammad, mana ada perempuan mau dengan saya? Ya, ada. Kaya, cantik, suci, gitu. Nah, disebutlah Khadijah. Tapi Bapak Ibu, ini Khadijah pintar. Sebelum dia melamar Nabi, dia mengajak Nabi dulu untuk berbisnis. Makanya Nabi ditawari menjadi pegawai dia.
bisnis, menjalankan perdagangan Khadijah. Memang kan kata orang jujur dia tadi itu. Maka cara menguji kejujurannya itu memang jepiti. Nya kalau ingin tahu orangku jujur ndak jujurnya, nya jekuah. Ya tak? Nya asli orangku nampak jepiti. Maka diajak berdagang tuh. Ya samalah. Ibu-ibu tuh aslinya nampak jepiti tuh. Ya tak? Makanya ibu-ibu ku asa banyak piti diagi. Nya sayang tuh Pak. Ya, alam murai kurang piti Pak tu tak boleh tuh Pak. Mengambuk saja tuh macam lah Pak. Enggak. Itu pernah terjadi pada Nabi Ayub kan. Ketika Nabi Ayub kaya, duitnya banyak, istrinya sayang semua Pak. Sayang, 100 sayang semua. Begitu Nabi Ayub jatuh miskin, bangkrut, penyakit, semua istrinya kabur. Lari semua istrinya Pak. Tinggal satu yang mau merawat. Begitu Nabi Ayub sehat, kaya balik. Balik semua istrinya balik Pak. Enggak, itu perempuan tuh Pak. Kalau sajak Nabi Ayub itu perempuan juga. Ya, memang begitulah keadaannya. Ya, makanya Khadijah menguji Nabi dengan bisnis. Ya piti, itu jujur enggak orang nih? Betul, Nabi itu jujur, teruji. Nah, ujian kedua sebelum melamar Nabi, itu Khadijah menyuruh Nabi pergi ke Syam. Pergi ke Syam dagang. Ditemani oleh pembantunya namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki, ya, tidak perempuan. Ya, kalau kita Maisarah ini perempuan, orang Arab Maisarah itu laki-laki. Ya. Jadi Nabi pergilah ke Syam dengan Maisarah dagang. Kata Khadijah, tolong lihat akhlaknya di jalan ya. Nah, karena Bapak Ibu kalau ingin tahu akhlak orang itu di jalan. Karena di jalan itu akhlak orang tampak. Asli orang tampak di jalan. Itu makanya berjalan disebut safar. Musafir. Safar itu artinya terbuka. Kenapa safar disebut safar? Karena safar itu membuka asli orang. Bapak Ibu kalau ingin tahu saya aslinya, jangan dengar ceramah saya. Ajak saya jalan-jalan. Nampak aslinya begitu Pak. Dan penyerengi, dan sampi kalam, dan simpili karyang. Itu di jalan nampaknya tuh Pak. Baiklah Pak jalan-jalan begitu tampak mapai kalapau makan sama-sama. Saya yang kemudian tagak tahu itu kiki. Ya Pak. Ada kawan kok Pak makan di lapau Pak. Tiok makan kemudian tahu tagak. Asli itu. Asli kiki itu. Tapi ada kawan kok dulu tahu tagak. Itu asli pemurah itu. Di mana tampaknya Pak di jalan. Jadi akhlak orang kok di jalan tampaknya. Asli di situ. Diajak jalan. Kesam tolong lihat akhlaknya di jalan. Betul-betul baik akhlaknya. Maka kemudian Khadijah melamar Nabi. Mau tidak engkau menikah dengan seorang wanita ini? Disebutlah Khadijah yang hendak melamar. Konsultasi dengan paman beliau Abu Thalib, akhirnya menikah. Menikahlah Nabi dengan Khadijah yang jarak usia mereka terpaut 15 tahun. Jadi Khadijah ini Ibu, istri yang dalam tanda kutip ini paling dicintai oleh Nabi. Apa buktinya? Tidak pernah Nabi berpoligami selama dengan Khadijah. Padahal saat Nabi menikah dengan Khadijah itu Bapak dan Ibu, laki-laki boleh punya istri tanpa batas. Boleh. 4 setelah hijrah. Yang lebih dari 4 ceraikan. Tapi periode Makkah ketika dengan Khadijah itu laki-laki boleh beristri tanpa batas. Itu makhluk Nabi Ayub 100, Nabi Daud 100, Nabi Sulaiman 100. Karena tidak ada batas, pokoknya talok. Semualah. Ini rancak je di zaman dulu Pak. Kalau kini cieknya Pak. Baru kamu ngecek, kamu nambah langsung santai Pak. Alun jadi le Pak, kamu ngecek saya baru. Itu. Dulu 100, kakek Nabi itu Pak Abdul Muthalib 20 istri itu. Iya, boleh. Tapi Nabi tidak pernah berpoligami selama dengan Khadijah. Lah mati Khadijah baru. Padahal usia Khadijah ketika itu terpaut tua 15 tahun tuh. Khadijah matinya umur 65 nanti itu. Ya, 25 tahun berumah tangga dengan Nabi. Tidak pernah Nabi poligami. Karena tidak ada lagi wanita yang bisa seperti Khadijah. Bukan fisiknya, pengabdiannya. Makanya begini, Ketika Khadijah wafat,
Itu tahun Khadijah wafat disebut tahun duka cita namanya. Amul Huzni, tahun duka cita. Nabi punya istri setelah Khadijah itu ada 10 totalnya. Meninggal 1 sebelum Nabi, namanya Zainab binti Khuzaimah. Itu istri Nabi yang meninggal sebelum Nabi. Jadi ada 2 istri Nabi yang meninggal sebelum Nabi. 1 Khadijah, 2 Zainab binti Khuzaimah. Tapi tidak ada Nabi bersedih sesedih Khadijah. Tidak ada. Bahkan Nabi punya anak 6. 5 mati sebelum Nabi. 6 dengan Ibrahim, anak Maria Kiptiah yang dari Nabi juga. Tidak pernah Nabi berduka anaknya 5 mati. Tidak. Nabi yang memakamkan anaknya, menguburkan anaknya. Tidak ada Nabi bersedih, sekedar menangis. Tapi Khadijah mati, itu kesedihan Nabi yang luar biasa. Makanya diceritakan dalam Al-Quran itu, alam nasrah laka sadrak. Muhammad, kami akan lapangkan dadamu. Karena ketika Khadijah mati itu sesak, kata Nabi, sesak. Itu kenapa Nabi tidur di Masjid Haram. Itu kenapa Nabi diangkat ke langit, diajak jalan-jalan tuh dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik ke langit. Itu di masa Khadijah wafat itu Bapak Ibu. Nabi diajak jalan-jalan, dihibur. Jadi jalan-jalan itu penting ya Ibu. Ya, tuh Nabi diajak jalan-jalan tuh Isra. Itu di tahun Khadijah wafat, tahun duka cita. Tidak pernah dada Nabi sesesak ketika Khadijah mati. Tidak pernah dada Nabi sesak kecuali ketika Khadijah mati. Padahal Khadijah itu mati Bapak Ibu usia 65 tahun. Nabi ditinggal mati Khadijah usia 50 tahun. Menurut ibu-ibu nih, kalau ada apa-apa mati istrinya umur 65. Apa aku tinggal umur 50. Menurut ibu apa aku sedih atau senyum? Duga nambu cerita itu mah. Ya, tak ada malang semuju aku loh. Ya toh. Biasanya apa-apa kalau mati orang rumahnya, kalau menangi tangannya kambang tuh, mencari bidik kan baru, cayo maka. Ya tuh makanya apa-apa aku ada idah. Tadi idahnya lah. Karenanya betul apa-apa tuh. 2 hari, 3 hari ibu mati nggak nampaknya tuh. Cayo lah kamu. Kalau ibu payah mencari gantinya, tidak ada gantian mereka loh. Payah. Kalau apa-apa aku tidak ada cerita loh. Makanya ibu kalau mati suami sampai bulan 10 hari berkabung kan, idah namanya. Kami tidak ada sampai bulan 10 hari dah. Mati ibu kini besok kami minyak tanco lah, minyak tanco. Ya kalau sepatu berkile, ya Pak. Saya ibu kamu tu. Jadi kau menangi apa tu ketipu ibu mati itu selantanya tu tidak kelamu gitu tu. Tu apa-apa ceritalah tu. Tapi tidak dengan Nabi. Tidak. Ketika Khadijah mati tidak ada kesedihan sebesar itu. Sampai Nabi kemudian diajak jalan-jalan. Nah, kenapa Khadijah membuat hati Nabi pecah? Karena Nabi tahu betul tidak akan ada wanita seperti ini pengabdiannya kepada suaminya. Makanya begini Bu, ketika Khadijah meninggal itu Nabi punya istri, ada Aisyah yang cantik, ada Zainab, ada Hafsah. Tapi Khadijah selalu diceritakan kepada mereka. Selalu diceritakan. Sampai Aisyah itu cemburu suatu hari, ya Rasulullah, kalau ada engkau punya ternak, lalu ada rumput hijau, ada rumput kering dan mati, engkau ternaknya ditaruh di mana? Kata Aisyah. Di rumput hijau lah. Kata Aisyah, begitu pula engkau sudah digantikan dengan wanita terbaik yang hijau, yang segar. Engkau yang sudah mati jadi tanah diceritakan juga, kata Aisyah. Apa kata Nabi? Aisyah, ketahuilah, tidak ada satupun wanita yang bisa menggantikan Khadijah di hati saya, engkau pun tidak. Begitu mendalamnya cinta Khadijah, cinta Nabi ke Khadijah. Apa yang membuat cinta Nabi begitu besar ke Khadijah? Bukan fisiknya. Kalau fisik sudah tua. Tapi yang membuat cinta Nabi begitu, itu karena pengabdiannya yang benar-benar tulus. Begini, ibu baca sejarah ya. Jadi ketika Khadijah menikah dengan Nabi, itu normal, biasa awal kehidupan Nabi. 2 tahun menjelang Nabi diangkat jadi Rasul, menjelang 40, itu Nabi dilanda kebingungan. Itu lihat laku umat nih, Masya Allah, yang berzina, yang minum khamar, yang merampok, yang ini manusia kok hidup tidak ada aturan. Nabi kemudian merenung pergi ke Gua Hira, bertahanus namanya. Disebutkan 2 tahun Nabi bolak-balik Gua Hira. Itu 2 tahun yang berat.
Nabi datang ke Gua Hira, lalu bertahanus di sana, seminggu pulang, ambil makanan, ganti baju, naik lagi ke bukit itu, ke Jabal Nur itu, 2 tahun. Itu Bapak Ibu, Khadijah cari belanja sendiri, urus anak sendiri. Suami pulang hanya mengambil makanan, mengambil bajunya, dia pergi lagi 2 tahun belanja, tidak dikasih. Kalau ibu-ibu cutu dapat suami apa kira-kira? 2 tahun nak lagi belanja ibu, nyu pulang pergi makan saja. Nyu tinggal baju kumuh sembe-sembe ibu. Apa yang ibu lakukan? Mungkin ibu campaan baju apa yang asai buruk keluar. Tidak. Khadijah tidak ibu. Pulang Nabi senyum, tulus senyumnya ibu. Tak pernah wajah Khadijah tu apa nama itu ya, gambuang pipinya. Tulus. Bahkan Khadijah ni ibu kalau tidak pulang Nabi, misalnya Nabi pulang hari Jumat nih, tidak pulang. Itu Khadijah berjalan kaki ke Jabal Nur, ke Gua Hira tu, ke mantan makanan Nabi tu. Rumah Khadijah dah ke Kaabah, sekarang tidak ada lagi. Ibu yang lapai ke Makkah, bara jarak Kaabah ke Gua Hira. Itu usia Khadijah 55 tahun naik ke bukit mengantarkan makanan ke suaminya. Yang manung-manung di puncak bukit. Kalau ibu-ibu tu, aku ada suami ibu manung-manung di puncak bukit, lah seminggu dah pulang-pulang. Ibu antar makanan kata itu, menyala mati jelas di bukit dia. Tapi Khadijah dah tulus diantarkan. Puncaknya ibu-ibu, ketika Nabi terima wahyu di Gua Hira, tengah malam tu, Iqra. Nabi tak bisa apa yang mau saya baca. Iqra. Dikuncang-kuncang tengah malam ibu, jam 1, jam 2. Bayangkan tu, barakat takwi itu dalam lubang batu tu, di Gua Hira tu, tak ada listrik itu. Lari pontang pantiang. Khadijah buka pintu. Khadijah buka pintu. Khadijah selimuti aku. Diselimuti sampai Nabi tertidur. Khadijah tu ibu, tu kebiasaan Khadijah. Nabi kalau pulang ibu, tak pernah bertanya. Tak pernah bertanya. Sama tadi. Mangga pulang modeko mari ari. Tak ada. Itu yang hebat dari Khadijah tu. Jadi ibu-ibu, kalau kami pulang malam, jangan tanya-tanya. Iya. Kadang-kadang ibu kami takut pulang bagi dia, pertanyaan ibu di pintu tu banyak. Iya. Lima tadi lah mau nak pulang. Anda boleh ibu bertanya situ lah. Ibu kalau pulang kami malam, pertanyaannya pengabdian seperti Khadijah. Ka makan, ka lalu, ka minum, ka bahasa limuan, itu begitu. Jangan manyo, manyo tu mati kami go. Manyo kadang kami nak buat pulang manyo ke ibu. Ya tu. Itu Khadijah begitu, tidak pernah menyesatkan Nabi ibu. Dah tidur Nabi kena takut tidur. Besok pagi lah tenang Nabi baru ditanya suamiku, kok malam tadi kok heboh pulang. Ya kata Nabi, ambo tadi malam di gua tu dipagui orang. Takut ambo, kadang antah makhluk magui ambo. Apa kata Khadijah ibu? Suamiku, engkau orang baik. Engkau tak punya musuh. Engkau selalu silaturahim. Engkau selalu menolong orang. Tak akan pernah ada makhluk yang akan mencelakaimu. Orang baik. Aku Nabi tenang. Iya loh ada. Tuh Khadijah tu hebatnya ibu. Kau ibu-ibu mungkin apa takut-takut apa tu. Mengapa malam tadi ibu pulang dan dipagui orang di lubang situ. Kecil ibu, tu kok jangan ke situ lah banyak orang situ mana ya. Kalau Khadijah ada ibu, dia tenang kan. Sehingga Nabi tenang. Ya itulah istri ke ibu. Makanya ibu ya, itu kami menikah je ibu. Masalahnya cieknya ibu. Litas kunung ilaiha. Agar kami mendapatkan kesakinah, ketenangan. Tak masalah makan kami menikah je ibu. Kau masalah makan sebanyak antah rumah makan. Piti kami lah edo beli makanan marak kepayah banan. Kau masalah baju laundry sebanyak antah kini pak. Kami menikah ibu tu supaya tenang hati kami. Banyak kami masalah di luar seperti Nabi lah. Nabi tu jo Khadijah ibu-ibu banyak masalah Nabi di luar. Pulang bersobuk jo Khadijah hilang masalah Nabi. Hilang. Itu beda je ibu-ibu. Kalau ibu-ibu kami tak ada masalah di luar. Lo pulang banyak masalah di rumah. Itu maka apa? Aku banyak dilapau duduk berumahnya. Cari masalah saya rumah tu. Itu. Kau dapat kami ku ibu banyak masalah di luar pulang bersebut ibu hilang masalah kami. Tu Khadijah begitu tu ibu. Itu yang sakinah namanya. Ia menenangkan. Jangan kami tiba di rumah banyak masalah kami ibu jadi itu.
Makanya pernah ada cerita Pak ya. Jadi ada apa-apa seorang pejabat ya. Ini saking sayang jo istrinya Ibu. Foto istrinya lah tak dia pe. Sehingga kalau ada masalah di kantor, carilah foto istriku Ibu. Tenang. Besok ada masalah di kantor dia, buka foto istri balik. Tenang. Itulah kerajaannya Ibu. Sampai satu hari ada anak buahnya kepo. Tanya, Pak, apa sayang bana ke Ibu mah? Batu. Setiap ada masalah di kantor kau Pak cari saya foto Ibu. Tenang apa kantornya? Ayo mah. Bah ke itu. Ambo kadang-kadang masalah. Asal ambo cari foto orang rumah wah ketek masalah tu sadonya dan ambo. Patu ikon kadang masalahan yang kau kuat. Jadi masalah yang paling kadang tu ai kuat. Nah itu ketek masalah. Khadijah tidak begitu Ibu. Khadijah kalau masalah Nabi di luar banyak bersebut jo Khadijah hilang masalah Nabi itu. Itu yang sakinah namanya Ibu ya. Itu yang perlu Ibu contoh tu. Apa aku kalau pusingnya di luar, pulangnya bisa Ibu tenangkan. Itu yang hebat dari Khadijah. Khadijah Ibu tidak pernah menuntut ke Nabi seumur hidup, tidak pernah. Ketika Nabi diangkat jadi Rasul, kata Khadijah, ini harta, pakai semua. Kalau ada orang miskin ke masuk Islam, kasih BLT. Dia masuk Islam. Ada budak-budak, udah merdekakan, balik, dia masuk Islam. Itu Khadijah Ibu ketika meninggal dunia. Tidak ada lagi hartanya yang tersisa, kecuali beberapa potong roti saja. Makanya puncaknya Bapak Ibu, ketika terjadi pembaikotan. Jadi setelah sahabat hijrah ke Ethiopia, tinggallah di Makkah keluarga Nabi saja. Bani Hashim dan Bani Muttalib namanya. Itu dibaikot 3 tahun. Dibaikot. Ada naskah perjanjian seluruh suku di Jazirah Arab sepakat bahwa Muhammad dan keluarganya dibaikot dari pergaulan. Tak boleh transaksi, tak boleh jual beli, tak boleh akad nikah, tak boleh tegur sapa, diisolasi dalam negeri. Awak piti ado orang tak mau menjual barang kawak awak. 3 tahun tu Pak. Itu masa paling berat oleh Nabi dan keluarga. Sampai Nabi kadang menumbuk-numbuk tulang onta untuk jadi makanan. Anak ketek-ketek. Itu Khadijah bisa lepas dari pembaikotan karena dia bukan Bani Hashim, bukan Bani Muttalib. Dia bisa keluar, ketemu bapaknya, tinggal dengan bapaknya, dengan keluarganya Bani Asad. Tapi Khadijah setia bersama Nabi dalam penderitaan itu, berat. Makanya habis pembaikotan itu Khadijah sakit-sakit. Ya tubuhnya lemah dan itulah yang membuat Khadijah kemudian meninggal dunia. Kesetiaannya ketika Nabi susah, tidak sedetik pun Khadijah meninggalkan Nabi. Ketika Nabi dalam keadaan sulit, ini ujian kesetiaanku Ibu, ketika suami Ibu jatuh. Itu ujian kesetiaan perempuan. Tidak sedikit perempuanku Ibu ketika suaminya jatuh, dia lari. Tapi Khadijah tidak, ketika Nabi dibaikot, diisolasi, itu kondisi terburuk yang dialami Nabi ketika itu. Khadijah sampai mati tetap setia mendampingi Nabi. Itu yang tidak ada pada istri yang lain. Makanya kata Nabi ke Aisyah dan istri yang lain, kalian beriman, kalian bersama saya ketika semua orang sudah mencintai saya. Khadijah bersama saya ketika semua orang membenci saya. Kalian bersama saya ketika saya sudah menjadi pembesar, menjadi pemimpin. Khadijah ketika saya dimusuhi orang banyak. Khadijah yang paling berjasa itu Ibu. Makanya Khadijah itu wanita pertama yang melihat surga menjelang mati setelah Asiyah binti Muzahib. Kenapa? Beratnya perjuangan Khadijah mendampingi suami. Dan setia. Tidak pernah seumur hidup Bapak Ibu diceritakan Khadijah itu yang wajahnya masam berhadapan dengan Nabi seburuk apapun keadaan. Makanya ini penting saya sebutkan ke Ibu. Ibu jangan pernah masam-masam mungku ke kami. Iya. Kalau Ibu ingin melihat istana menjelang mati di sorga, jangan pernah masa mungku Ibu ke kami. Walaupun kami kalau menjengkelkan Ibu kadang-kadang terangai kami, tapi tetap wajah Ibu cerah berhadapan dengan kami. Insya Allah Ibu nanti melihat sorga menjelang mati, tidak percaya Ibu cobalah. Nanti menjelang mati Ibu nampak sorga. Tapi Ibu yang suka menyerenge-nyerenge, lagi di hari tua, Ibu payah mati besok percaya lah kamu. Ya tak?
Kadang apa-apa aku di umur lagi kau kan kadang-kadang apa buat jengkel awak banyak ibu. Ya toh. Perangai lah banyak. Gandak banyak, panyasak, telambitnya mengerenge. Dah betul? Ibu-ibu jangan mukul ibu masam. Tu Khadijah tu sampai mati tidak pernah wajahnya masam dengan Nabi. Selalu wajahnya riang, gembira, walaupun beban hidup terlalu berat. Itu makanya kata Jibril tadi, dia tidak akan capek dan lelah lagi. La sahba fiha wala nasaba. Itu Jibril katakan. Itu artinya Khadijah bersama Nabi capek lelah. Jadi ibu yang lelah mendampingi apa? Insya Allah. Tuh, melihat surga menjelang mati itu. Jadi kok dapat suami menyerengi setiap hari, ibu tuh istana ibu cari sebentar saja lah kamu. Ada dengan catatan ibu tetap wajah ibu ya senyum, bahagia, ya toh? Dah hebat Khadijah ibu toh. Wajar melihat surga menjelang mati ya. Nah, pokoknya apa-apa aman Pak, aman. Pokoknya apa aman lah. Dan pagi kini aman lah Pak. Betul lah ibu-ibu ya. Kadang itulah Pak Abu ibu-ibu kadang di kampung Pak tu ambo cali mana yo mato kapal lu ambo tu Pak. Apa kok lagae Pak? Yo mana nyusi di ibu Pak. Ndak sakete lah tu Pak ibu. Ibu-ibu yang di hari tua kok mau si suami. Karena orang di sama jadi kota ibu di kampung orang kan ke sawah ke ladang ke rajonyo. Kok ndak batanago le ibu ndak ada piti menghasilkan ndak ada menghasilkan piti itu ndak barago diisi le Pak. Yo campaan. Nyusi. Dah menumpang lah yo kemenakan kalau kemenakan dan ibu jawab kau ndak lalu dari surau le. Itu ndak akan mencium aroma surga ibu cetul tu. Makanya di hari-hari modeko ku ibana ibu sabana merawat apa iku puncak perjuangan ibu. Puncak lelah ibu model-model beliau. Lagi ndak kelamu lah Pak model-model beliau. 5 tahun hilang le cayu le ibu kau. Sabar ibu 5 tahun. Khadijah contohnya Khadijah. Kalaupun banyak parangnya apa tu, kalau ndak apa tu mati ibu mati itu tu. Gitu. Surga langsung. Itu hebatnya Khadijah tu maka Jibril turun mengkabarkan ini baitin fil jannah min kasab la sakhba fiha wala nasab. Itu Khadijah lelah mendampingi Nabi. Lelah. Memang ibu lelah mendampingi apa? Aku dulu ketika muda anak awak ngurus iku sampai tua nyola urus. Ya lelah tu Pak. Dan itu kemarin bulan yang lalu ibu saya khutbah Jumat di Sahara ibu di Masjid Sahara. Saya jam 11 sampai di sana duluan. Aduh apa-apa lah dulu udah boleh ya Pak tu manuang sudut berzikir. Pas ambo surah sama yang sunat tibu apa tu mendakik kamu. Separuh menangi ya Pak tu curhat kamu. Pak Ustad, yang harus ambo lakukan Pak Ustad. Batu Pak, istri ambo lah sebulan ke Jakarta Ustad memang cilik cucu ndak mau pulang ya Ustad. Iyo, ambo Pak telepon je. Allah Ustaz ambo suruh pulang Ustaz. Tu jawabnya, besok lah cucu dulu bisa tinggal di situ jawabnya. Keci ambo apa telepon, apa WA, suruhnya pulang. Kau nak mau pulang Pak Ustaz, ceraikan. Dia Pak aku dah lalu cari Pak kamar lewat lah dia lah tidak apa. Ya tu kan dicari dari kena mulu jawab tidak tu. Yang cucu tu kan banyak ibu-ibu jodoh itu. Tu makanya ibu-ibu. Jangan sampai apakku ibu hatinya menjalang mati itu ibu. Kok sempat ibu hatinya tiba-tiba saja mati ibu. Masalah ibu di akhirat. Makanya Khadijah tu puas ketika Khadijah mati. Sama dah puas Nabi dengan Khadijah. Itu makanya Nabi mengatakan ayyum ra'atin matat wa zawjuha radin dakhalat al-jannah. Perempuan mana saja yang mati ketika dia mati suaminya puas kepadanya reda pasti surga langsung. Hebat toh. Jadi amal ibu yang paling gadang tu Khadijah tu ada salat Khadijah tahajud ibu. Ada Khadijah salat 5 waktu. Salat 5 waktu turun setelah Khadijah mati. Isra Mi'raj tu mati Khadijah, baru Isra Mi'raj. Tidak ada Khadijah salat 5 waktu. Apa Khadijah puasa Ramadan? Tidak, puasa Ramadan nanti setelah hijrah. Lah mati Khadijah 5 tahun. Tidak ada Khadijah salat seperti ibu-ibu. Tidak ada puasa Ramadan seperti ibu. Tapi Khadijah wanita pertama yang melihat surga kata Nabi. Kenapa? Kesetiaannya mendampingi suami sampai akhir hayat. Dan suaminya reda kepadanya. Nah,
Tuh aku ibu-ibu kok kau masak, tanyolah kami, dimakan pak, taragak dia pak, situ. Dak kantang, kacang, taruang, saya kami jadi sambal tiap hari loh ibu. Kadang kami dek malai bertangka kami punya, tapi kami dah lama makan itu. Ya toh, ibu tanya-tanya selera kami bagai sekali-sekali seminggu, sekali 2 kali seminggu. Ya toh, kadang kami ke ibu, kami tahu diri loh ibu. Kalau kami banyak bertanya, banyak ngecek ibu berang kami kan, kami punya, saya ngado tu lah, padahal selera kami dekat tujuh tu lah itu, lah kampung-kampung, pipi kami makan itu setiap hari itu. Itu, kadang-kadang ibu-ibu kok sambal cetu lah. Nah, jadi angin-angin itu sambal tu. Sambal baru bagian kapak tu. Kok kantang bagi angin bagian hitam ladonya bagian kajang kantang tu bagian itu. Kami dah bagi gigi lah payah malu 2 kantang kajang dia tu. Ada betul lah ibu. Tolong lah ibu Samporono merawat kami di hari-hari akhir kuat. Kau masuk injury time namanya kau. Ya tahu nak kalamo lah kau. Ya tahu. Lah Pak, aman Pak insyaallah. Nah begitulah dulu Khadijah ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaat untuk ibu ni. Lebih kurang mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.